Dari Jackson _ P. Bisakah orang ateis hidup di Indonesia yang ideologinya Pancasila? Bisa. Kan orang selalu bilangnya sila pertama Ya. atau ketuhanan yang Maha Esa, kan ateisme dalam tanda kutip nggak kenal ketuhanan yang Maha Esa. Gimana? Itu sila pertama, tapi sila kedua memungkinkan orang jadi ateis. Humanisme itu adalah ateis. Kemanusiaan yang adil dan beradab dasarnya adalah ateis. Saya terangkan sedikit ya supaya supaya nggak salah paham. Kalau saya berbuat baik atas nama kemanusiaan, tidak ingin dapat pahala di surga, orang akan bilang saya ateis karena nggak percaya ada pahala di surga. Yang ada soal karena saya tidak ingin berbuat sesuatu untuk dapat pahala. Nah, pikiran semacam itu pikiran sekuler. Di dalam sekularisme, di dalam pikiran sekuler ada versi ateisme. Tidak semua orang ateis adalah sekuler, tapi ada versi ateis dalam sekuler, yaitu humanisme tadi. Nah, dalam sejarah politik, sila kedua itu yang oleh Bung Karno disebut humanisme, yang kemudian dipanjangkan jadi kemanusiaan adil dan beradab, itu justru di abad tengah dimaksudkan untuk membatalkan otoritas gereja teokrasi yang menganggap bahwa orang itu hanya berbuat baik bila direstui oleh langit, bahkan disebut sola gratia, karena direstui oleh Tuhan maka dia berbuat baik. Maka muncul humanisme. Jadi humanisme itu adalah antitesis dari teokrasi. Dengan kata lain, sila kedua Pancasila itu antitesis dari sila pertama sebetulnya. Sebetulnya bertentangan dua sila itu. Bukan sesuatu yang utuh, itu gabungan dari macam-macam pikiran sebetulnya. Nah, itu nggak tepat menyebutkan Pancasila itu ideologi. Sebetulnya itu pandangan hidup yang plural. Kalau ideologi dia mesti tunggal, mesti koheren. Ya, Sila pertama pasti bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi boleh nggak bertuhan. Demokrasi kan boleh nggak beragama kan. Karena agama itu adalah hak. Jadi boleh dia pakai, boleh nggak dia pakai. Kalau kita sekarang kan dianggap kalau nggak beragama itu nggak Pancasilais. Kalau agama itu adalah hak, boleh dipakai, nggak dipakai. Sama dengan golput agama itu kan. Jadi ateisme itu sebenarnya golput di dalam teologi itu. Saya nggak mau pakai hak saya beragama. Apakah saya jahat? Tidak. Jahat kalau saya melanggar KUHP, membunuh orang itu jahat. Apakah ateis membunuh orang? Begitu banyak penerima Nobel perdamaian yang justru adalah ateis. Nah, di sini ateisme dianggap sebagai hal yang berbahaya. Kita mesti jujur supaya kita nggak dihantui oleh istilah yang kita nggak ngerti. itu kan karena fanatisme budaya yang sehingga orang nggak bisa melihat itu secara jujur gitu loh. Padahal secara kebudayaan, agama asli kita tuh ada yang animisme, politisme, ateisme. Ateisme juga agama. Karena dia meyakini sesuatu hanya berdasarkan kemampuan dia untuk melihat penderitaan lalu dia layani penderitaan orang lain. Kan dia udah beragama sebetulnya bagi dia kan. Nah, yang kacau ateisme dianggap anti Tuhan. Bukan. Ateisme itu tidak peduli dengan konsep Tuhan. Jadi ngapain? Ya, ngapain dia mau anti sesuatu yang dia nggak peduli gitu kan? Ya soal biasa. Menjelaskan itu agak susah betul. Dianggap anti Tuhan nggak anti Tuhan. Itu kalau itu antiteis ya. Itu antiteis.